guys, it's Divya. Welcome to my channel. Hari ini aku hampir enggak dandan. Aku cuma pakai kayak brow cara, cream blush, sama lip tint. Karena hari ini aku mau bahas skincare. But first of all, kalian bisa notice nggak sih betapa kulit aku tuh sehat, biarpun ada kayak bekas jerawatnya dan mungkin sedikit kemerahan karena jerawat aktif. But overall, kulit aku tuh super duper glowing, radiant, warna kulitnya merata dan kelihatan plum supple gitu. Menurut aku nih kulit aku lagi dalam kondisi sehat-sehatnya dan aku suka banget, seneng banget ngeliatnya. Oke, cukup ngomongin tentang kulit aku. Hari ini tuh aku mau bahas dua produk dari satu brand lokal yang menurut aku masih underrated banget. Ini tuh dari Adina. Aku sendiri tuh udah lumayan sering sebenarnya bahas produknya Adina ini di Instagram, tapi belum pernah di YouTube, and somehow masih underrated. Jadi aku butuh kemampuan kalian untuk bikin produk ini viral. Ini tuh ada dua produk. Pertama ada turmeric exfoliator and mask, lalu yang kedua ini ada turmeric gel moisturizer. Jujur ini si maskernya aku udah ngabisin satu tube, jadi ini tube kedua, makanya kelihatan baru. Dari namanya mungkin kalian udah ngeh, keduanya ini pakai turmeric alias kunyit. Jadi mereka memang ngadopsi budaya kita yang familiar sama rempah-rempah. And actually di India itu tuh udah biasa memang pakai perawatan kulit dengan kunyit. Tapi emang gak disaranin juga untuk biasanya orang-orang bikin DIY skincare pakai kunyit, karena kan kunyit tuh warnanya pekat banget. Takutnya bakal ninggalin stain kuning di kulit kita. Even though sebenarnya kunyit itu bagus banget efeknya buat kulit. Jadi kunyit sendiri tuh kayak akan antioksidan, jadi bagus untuk nourish kulit, dan dia juga bisa membantu untuk mencerahkan, dan dia juga anti-inflammatory propertiesnya tinggi. Jadi buat teman-teman yang kulitnya tuh sensitif atau yang kayak gampang kemerahan, mungkin juga kulitnya skin barrier-nya lagi kurang bagus dan sebagainya gitu. Ibaratnya mungkin kalau lagi ngamuk juga breakout, itu bagus banget juga pakai turmeric karena memang dia ada kandungan si anti-inflammatory-nya. Dari pertama kali aku coba produknya Adina sekitar 1 tahunan yang lalu, aku tuh pas baca ingredients-nya, menurut aku it's very comforting karena semuanya adalah ingredients yang familiar di telinga kita. Jadi dia kandungannya ada turmeric, ada honey extract, papaya extract, salicylic acid, sama probiotics. Ini kalau untuk si maskernya. Jadi memang fokusnya tuh kayak untuk mencerahkan, untuk menutrisi kulit juga, untuk exfoliates but very gentle, dan juga untuk merawat bakteri baik di kulit kita karena dia kandungannya ada probioticsnya. Kalau buat moisturizernya, ini kandungannya ada turmeric, ceramide, niacinamide, lactococcus fermenlisate, sama hyaluronic acid. Jadi selain buat melembabkan, ini juga buat mencerahkan, buat memperkuat skin barrier dan ngejaga balance skin microbiome, karena sebenarnya di kulit kita itu juga ada microbiome-nya. Ini kalau kalian belum familiar, sebenarnya tuh ada yang hidup di kulit kita, yaitu si microbiome yang harus dijaga keseimbangannya. So tadi ada sedikit brief details tentang si ingredients-nya. Nah, aku tuh kadang bertanya-tanya apa yang sebenarnya bikin orang masih belum coba si Adina ini, karena aku ngerasa masih kurang berhasil untuk ngeracunin kalian. Apakah karena size-nya gede? Ini memang lumayan besar, isinya tuh masing-masing 100 ml, jadi isinya memang banyak gitu, makanya ukurannya besar. Mungkin kalian ngerasa pertama ini nggak praktikal, kedua belum siap untuk beli produk yang langsung isinya sebanyak ini, karena mungkin pengen coba dulu, pengen ngeliat dulu cocok atau enggak, suka atau enggak, dan sebagainya, which makes sense menurut aku. But no worries, karena sekarang mereka sudah punya travel size-nya. Look at this tuh. Ini tuh namanya Brightening Glow Kit. Jadi sama ini si maskernya sama moisturizernya dalam versi yang lebih kecil, tapi ini juga nggak kecil-kecil banget. Isinya tuh 30 ml loh. Lumayan lama untuk kalian yang masih mau coba-coba. So sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak skincarean. Kalau kalian ngerasa kayak iya kan masih mau coba, belum berani untuk beli produk yang ukuran besar, yang full size, ini udah disediain yang travel size-nya dan nggak ribet juga karena bisa dibawa kemana-mana. Alright, sekarang aku bakal ngasih unjuk gimana cara aku pakai si dua produk ini. Pertama aku bakal bahas ya turmeric exfoliator and mask 2-in-1-nya. Ini tuh sebenarnya aku sering banget share di Instagram story, tapi memang mungkin orang agak kurang ngeh masih kenapa aku sesering itu share. Sampai ini tuh aku udah habis satu tube, ini tube kedua aku, karena ini tidak seperti wash off mask yang biasanya kalian semua coba. Ini memang tipenya bukan yang kayak clay mask gitu, jadi bukan tipe yang bakal ngeset kering kayak semen di muka sampai muka tuh kayak nggak bisa bergerak, untuk senyum, untuk ngomong itu sulit. Ini tuh konsistensinya sangat amat lembut menurut aku, halus banget. Aku jarang nemu soalnya masker yang menurut aku teksturnya kayak gini, makanya sampai aku elu-elukan. Dibelinya gampang dan sebenarnya ini nggak ada fragrance-nya, but somehow kalau kalian bener-bener hirup, ini tuh kayak ada wangi rempahnya. Dan kenapa namanya 2-in-1? Karena selain dia masker, ini tuh juga ada buliran scrubs-nya. Jadi pas kalian bilas pakai air, itu tuh kalian bisa juga pakai circular motion buat ngegosok kayak sisa-sisa kulit mati dan kotoran di atas kulit
kulit kalian. Meanwhile, ini tuh nggak banyak narik moisture alami di kulit, jadi setelah dibilas pun kulit tuh masih berasa kayak ada hidrasinya gitu loh. Pokoknya masih ada moisture alaminya, plus berasa bersih juga dan cerah, tapi cerahnya very natural, kayak normal aja, nggak yang mendadak jadi putih gitu loh. Maka aku suka banget, feelsnya nyaman banget, dan jatuhnya dia tuh jadi kayak weekly rutin aku juga buat maskeran pakai ini. Next we have the moisturizer. Ini namanya Turmeric Gel Moisturizer. Sebenarnya apa yang bikin si moisturizer ini istimewa? Karena dia punya roller applicator. Kalian lihat ini mungkin kalau teman-teman yang ada trifofobia agak takut ya, karena agak bulat-bulat bentukannya. Sebelum brand lokal lain bikin moisturizer yang pakai roller applicator, si Adina nih udah keluar duluan. Anyways, tapi somehow nggak banyak orang yang tahu, makanya aku kesel. Ukuran si aplikatornya memang gede, jadi ini kayak roller bola semuanya gitu. Jadi ini nge-make sure bener-bener kena ke semua area wajah si aplikatornya ini. Honestly, memang ini bukan tipe moisturizer yang biasanya aku pakai setiap hari, karena biasa kalau aku lagi pengen pakai ini, itu bener-bener pas aku lagi punya waktu luang buat mijet muka aku, karena ini feelsnya enak banget, bener-bener nyaman. Biasanya tuh aku pakai di area muka sini, di area pipi, terus juga tulang deket mata, di area leher paling enak. Ini buat relaksasi atau buat deep puffing bagus banget. Jadi memang biasanya kalau aku pakai lagi pagi-pagi itu muka aku kelihatan di puff, karena mungkin aku habis makan tertentu atau aku tidurnya kelamaan dan sebagaimana, mukanya tuh kayak balon gitu. Atau aku pakai untuk setiap weekend pas aku memang lagi kayak self care time gitu, lagi ngeluangin waktu, aku rutin pakai dia pasti. Plus a good thing about this one, ini juga pakai lock, jadi kayak bisa ada open sama si locknya gitu, jadi nggak bakal bocor kalau dibawa kemana-mana. Palingan kekurangannya satu, jadi dia itu untuk kita bisa ngeluarin si produknya, ini kan kayak dipencet keluar tuh produknya dari tengah gitu. Ini tuh aku kayak bingung sebenarnya rasionya, aku harus neken seberapa banyak buat ngeluarin produk yang sampai cukup untuk satu muka. Kadang aku kayak pencetnya tuh kekencengan, jadi keluarnya kebanyakan, atau kalau aku terlalu hati-hati nggak berasa yang keluar, jadi kayak agak takut. Jadi saran dari aku setelah rutin pakai ini 1 tahun, itu kayak dipencet enak aja sekali, kayak cerut gitu, keluarin sekali, abis itu kalian gosok-gosok, kalau abis baru sih pencet sekali lagi. Jadi make sure kayak keluar 1 buletan aja di luarnya situ, jangan lebih jangan kurang. Kalau ngerasa udah habis baru pencet lagi. Menurut aku sih amannya kayak gitu, cuma jadinya ya kadang agak mikir aja mungkin seberapa ya keluar produknya ya, nanti ketebelan nggak, nanti kurang apa enggak. Ini tipenya gel moisturizer, jadi nyerapnya cukup cepat di kulit, feelsnya juga enak, nggak ngap sama sekali. Menurut aku tingkat hidrasi yang dikasih buat kulit kering tuh pas, nggak berlebihan, tapi juga bukan tipe yang nyes banget. Buat teman-teman yang kulitnya oily, kalau mau pakai ini secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. But so far menurut aku kayaknya ini masih bakal aman di teman-teman yang kulitnya oily, karena dia nggak ada feels greasy-nya sama sekali. So tadi adalah review aku buat 2 produknya Adina. Aku suka banget sama produknya Adina ini karena menurut aku memang sangat amat thoughtful, dari ingredients-nya, cara pakainya, experience-nya, dan after feels-nya juga. Buat teman-teman yang langsung pengen ceki-ceki produknya Adina, aku bakal taruh linknya di description box, atau kalian juga bisa nemu produk mereka di beberapa offline stores gitu. Dan si travel sizes-nya ini juga udah launch, aku bakal taruh detailsnya di description box juga. So that is all for today's video. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.